Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3. Dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita Yesus yang mengajarkan berkaitan dengan pengampunan atas orang-orang yang bertobat.
ditampilkan di sana, atau ada fenomena yang melatar belakangi perumpamaan yang diangkat oleh Yesus, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi pada masanya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini dalam pandangan banyak orang, teristimewa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka itu adalah orang yang perlu dijauhi, orang yang tidak patut diistimewakan, sebab mereka itu adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sudah bekerja sama dengan bangsa asing, dengan bangsa Romawi pada waktu itu. Dan oleh karena itu bahwa mereka sudah mencederai keyahudian mereka, dan karena perbuatan mereka itu dianggap sebagai orang berdosa, orang yang tidak perlu digauli. Tetapi berbanding terbalik dengan Yesus ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu selalu datang kepada Yesus dan mau mendengarkan dia. Artinya di sini ada sebuah motivasi dan ada sebuah kerinduan dari mereka untuk mau datang kepada Tuhan dan mendengarkan dia. Dan alhasil ya, ketika mereka datang kepada Yesus, hati mereka itu sudah diubah atau dimaknai oleh Yesus bahwa mereka itu orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian. Mereka itu manusia yang meskipun dalam pandangan banyak orang berdosa, tetapi mereka masih mempunyai hati, mempunyai kerinduan untuk datang kepada Allah, untuk mendengarkan Allah yang bersabda kepada mereka. Mereka membuka hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka pun mau diubah oleh Allah sendiri. Dan posisi mereka ini diangkat oleh Yesus dalam sebuah perumpamaan tentang seorang anak bungsu ya, atau anak yang hilang. Di mana anak bungsu ini setelah mendapatkan bagiannya, harta dari ayahnya, dia pergi ke tempat yang jauh, memboroskan atau menghabiskan segala uangnya, hartanya itu ya, dengan hidup berfoya-foya, memboroskan hartanya itu sampai habis. Pada akhirnya dia melarat dan kelaparan, tentunya sangat menderita. Tetapi yang menarik, anak ini kemudian menyadari kesalahannya, sehingga kemudian dia pun bangkit dari keterpurukannya dan berjanji untuk kembali kepada bapaknya, meskipun bukan sebagai anak lagi, tetapi sebagai salah satu upahan ayahnya sendiri. Dia bangkit dan berdiri, bergerak maju menuju ayahnya. Yang terjadi adalah ayahnya itu menaruh belas kasihan kepadanya, sehingga menyambut anaknya yang datang itu dengan penuh sukacita, dan bahkan kepadanya dikenakan jubah yang mewah, sepatu dan cincin, dan pada akhirnya disembelilah lembu yang sangat baik. Ya, artinya di sini bahwa ayahnya itu tidak menolak anak itu, tetapi malah menerimanya dengan sukacita, karena baginya anaknya yang sudah mati itu telah hidup kembali dan datang kepadanya. Meskipun demikian ya, di antara anak itu tadi, anak yang sulung ya, bersungut-sungut atas kebaikan bapaknya. Dia mengatakan bahwa bapak seharusnya itu ya, atau bapak, kenapa selama ini aku bersama dengan bapak tetapi tidak pernah mengadakan perjamuan seperti ini. Tapi ketika datang anakmu yang menghabiskan hartanya itu, bapak malah menyambut dia dengan penuh kemeriahan. Tapi bapaknya mengatakan, adikmu yang mati itu telah hidup kembali. Anakmu yang hilang telah didapatkan kembali. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, mungkin gambaran anak sulung, anak bungsu itu adalah gambaran pemungut cukai dan orang-orang Farisi dan orang-orang berdosa. Mereka mungkin hilang, tetapi mereka sadar akan perbuatan mereka. Karena itu tadi, mereka membuka hatinya atas kehadiran Allah, atas Allah yang bersabda kepada mereka, sehingga mereka pun itu menemukan satu jalan baru dan mau kembali datang kepada Allah sendiri, datang kepada Yesus. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang menganggap dirinya selalu benar. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan pengampunan dan datang kepada Yesus. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang berdosa itu ya. Tapi mereka, karena pencitraan yang mereka buat, kemunafikan yang mereka lakukan, mereka tidak pernah membuka hatinya untuk Allah, bahkan menutup rapat kehadiran Yesus pada waktu itu, sehingga
Bagi mereka Yesus itu adalah sebuah ancaman. Ternyata Yesus itu adalah Allah yang berbelas kasih. Kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu pun Allah itu berbelas kasih kepada mereka. Sehingga Allah menyambut mereka dengan penuh sukacita dan terus memberikan ajarannya. Sehingga membentuk hati mereka sedemikian rupa menjadi manusia yang baru. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kita pun sebagai manusia yang berdosa, setidaknya mempunyai hati untuk mau kembali kepada Allah. Allah berbelas kasih menyambut kita yang berdosa. Momen Prapaskah ini merupakan momen di mana kita mestinya menyadari diri untuk kembali kepada Allah. Sebagaimana anak bungsu tadi menyadari dosa-dosanya dan kembali kepada Allah, membuka hatinya atas belas kasihan Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.